Kondisi Italia yang tertutup bagi pendatang yang ingin masuk maupun penduduk yang akan keluar tentu membuat warganya khawatir. Apalagi warga negara Indonesia yang berada di Italia. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan salah seorang WNI yang berada atau tinggal di Lisone, Italia. Selamat sore waktu Jakarta, pagi waktu Italia, Mbak Linda Yani. Mbak Linda. Iya. Oke, Mbak Linda, Anda berada di Lisone, sekitar 17 km dari Milan. Kondisi di Lisone Iya. sendiri dan di Milan sampai dengan hari ini setelah pemerintah Italia atau pemerintah setempat menetapkan status lockdown di seluruh wilayah Italia seperti apa? Di Lisone sendiri kondisi masih lebih baik daripada di Milan ya. Di Milan kondisinya sudah semakin buruk karena lebih banyak penduduk juga di sana dan kebetulan banyak yang bekerja di sana. Banyak yang dari Lisone pergi kerja di Milan. Jadi risk untuk kena coronavirusnya lebih tinggi. Saya pribadi karena saya bekerja sebagai guru dan sekolah sudah ditutup kurang lebih 3 minggu. Saya dirumahkan, walaupun gaji tetap dibayar dan kita guru-guru juga tetap berusaha untuk memberikan pelayanan terhadap murid-murid. Kita bikin video, misalnya membaca buku di video atau bikin aktivitas untuk diberikan melalui Skype or WhatsApp ke para orang tua, jadi tetap ada interaksi dengan mereka. Pemerintah sendiri memberikan tunjangan untuk para family yang kesulitan karena dengan kondisi ini mereka juga banyak yang dirumahkan atau harus membayar babysitter karena anak-anak di rumah. Oke, Mbak Linda. Ya. Oke, kalau untuk pendidikan artinya walaupun terhambat tapi cukup terhandle lah ya, seperti yang Anda sampaikan. Ya. Iya. Bagaimana dengan pelayanan fasilitas atau pelayanan publik? Kita tahu tadi Anda sebutkan di Lisone sendiri sebenarnya lebih baik kondisinya dibandingkan di Milan gitu. Tapi bagaimana dengan fasilitas? Artinya bagaimana seperti misalnya transportasi publik menuju ke luar kota Lisone kalau misalnya orang untuk untuk membeli kebutuhan, karena kita lihat tadi di beberapa tayangan salah satu wilayah di Italia warga berbondong-bondong untuk membeli kebutuhan makanan di salah satu supermarket gitu dengan kondisi yang cukup berbeda dari hari-hari normal. Seperti apa kondisinya, Mbak Linda? Ya, itu biasanya kejadian di hari pertama ya. Misalnya hari pertama kita dirumahkan itu semua panik berbondong-bondong mengosongkan supermarket. Karena mereka takut ya udah tidak bisa keluar lagi gitu, dan mereka benar gitu, maksudnya tadinya sekolah semua ditutup cuma untuk 1 minggu, terus jadi 1 minggu lagi, sekarang sampai bulan April udah sebulan lebih kan jadinya ya mereka paniknya seperti itu. Kayak kemarin 2 hari lalu ya, Lombardia ditutup. Lombardia itu termasuk kota saya, termasuk Milan, termasuk Bergamo, termasuk Brescia, kota-kota yang banyak industrinya ya, yang ekonomi beredar. Itu orang-orang yang dari South, dari selatan tuh pada kabur, malam-malam, tengah malam naik kereta pada kabur mereka. Dari itu banyak juga dikritik dari kita-kita yang tinggal di sini, why gitu, giliran mau kerja aja pada kesini gitu, ada masalah mereka kabur. Oke, Mbak Linda. Di tempat mereka juga nggak diterima. Iya, memang ada fenomena seperti ini, tapi terus pemerintah menangani, kita nggak ada kekurangan makanan. Hari berikutnya supermarket penuh lagi. Saya pribadi belanja online. Saya lebih senang menghindari. Artinya distribusi logistik gitu. Cukup baik ya Mbak Linda ya. Terakhir singkat saja Mbak Linda, dengan status lockdown ini kendala apa saja yang ditemukan, imbauan apa yang diberikan oleh pemerintah setempat kepada seluruh warga, kepada seluruh masyarakatnya, apakah betul-betul lockdown itu berarti hanya boleh berada di rumah, tidak boleh keluar rumah melakukan aktivitas atau seperti apa? Pemerintah menghimbau kalau bisa, kalau tidak penting-penting sekali, kita tinggal di rumah. Ya, belanja online, smart working, seperti itu. Tapi sebenarnya
masih bisa keluar karena mereka masih mengizinkan bar, restoran. Bar itu kayak kafeteria ya. Kita di sini call-nya bar. Jadi buat ngopi itu tetap buka dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Dengan aturan harus menjaga jarak 1 meter dari tiap kliennya ya. Oke. Seperti itu. Jadi tetap nggak seperti kota mati sih. Aktivitas tetap gitu sampai jam 6. Setelah itu ya tutup semuanya. Oke. Terus manifestasi besar yang dimana menarik orang banyak atau misalnya seperti Serie A gitu kan, calcio, sepak bola itu ditunda. Ditunda untuk sementara ya. Oke, Ya, mudah-mudahan situasinya berangsur normal kembali, semua aktivitas bisa kembali pulih seperti sedia kala. Terima kasih Mbak Linda sudah bergabung dengan kami. Linda Yani salah seorang warga negara Indonesia dari Lisone, Italia.